Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dimana pada video kali ini saya akan membahas mengenai sedikit ya pengetahuan aplikasi Microsoft PowerPoint. Karena pembahasan kita adalah materi software dengan aplikasinya Microsoft Office, tapi kita ngambilnya di PowerPoint karena kita sudah mempelajari Microsoft Word ya, terus juga Microsoft Excel. Ya, sekarang yang ketiga ini materi terakhir di materi software ya, yaitu mengenai Microsoft PowerPoint. Oke, selanjutnya kita next. Oke. Nah, pengenalan tentang Microsoft PowerPoint. Nah, pengertian dari PowerPoint itu sendiri adalah aplikasi presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat dan menyajikan sebuah presentasi dalam bentuk slide ya. Nah, PowerPoint juga dapat menambahkan teks, gambar, video, audio, grafik, serta animasi yang meningkatkan daya tarik audiens ya, daya tarik penonton gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari Microsoft PowerPoint. Apa sih fungsinya? Ada 4 di sini ya, dicantumkan, tapi fungsinya lebih banyak dari ini gitu. Yang pertama, membantu pembuatan materi presentasi secara visual dan sistematis. Maksudnya, jadi ketika kita menyampaikan ada tampilan, bahan tampilan. Ketika kita tidak menyimak gitu ya sebagai penonton, nah ada tampilan. Oh, ini yang dijelaskan oleh si pemateri itu. Nah, gitu ya untuk membantunya. Kedua, mempermudah penyampaian informasi secara lebih menarik. Jadi informasinya ditampilkan di layar dan menarik gitu ya, supaya bisa dibaca oleh penonton juga. Gitu, oleh audiensnya. Terus yang ketiga, meningkatkan pemahaman audiens melalui elemen multimedia. Jadi di Microsoft PowerPoint ini bisa menampilkan juga multimedia ya. Multimedia itu seperti contohnya itu kayak video gitu ya. Nah, yang keempat, mendukung kegiatan belajar mengajar dan berbisnis. Jadi ketika kita mau mempromosikan, kalau di bisnis ya, kalau kita mau mempromosikan suatu produk, maka alangkah baiknya kita menggunakan yang namanya itu PowerPoint untuk mempermudah, memikat audiens gitu ya, menarik audiens. Nah, untuk di belajar mengajar ya seperti kayak guru gitu ya, mau menerangkan, mau menampilkan sesuatu pastinya menggunakan Microsoft PowerPoint. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan antarmuka Microsoft PowerPoint. Nah, sama tidak jauh berbeda ya. Ada beberapa fitur yang sama gitu atau beberapa menu ya yang ada di Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel dan juga Microsoft Word itu hampir sama. Nah, tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Ada quick access toolbar di sini ya, quick access toolbar, custom quick access toolbar, ya title bar, control, Windows, ribbon, ya, terus group, tab ribbon, nah, office button, nah, tab outline panel, slide panel, slide number, notes, view mode, zoom slide, nah, slide flash holder. Nah, di sini title bar. Nah, title bar itu menampilkan nama dari file yang sedang kita buka. Misal yang ini. Nah, kalau yang ini kan ini presentation 1. Nah, berarti ini title barnya ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Oke, ribbon. Nah, ribbon yang ini. Oke. Ribbon itu adalah kumpulan menu dari perintah home, insert, desain dan lainnya ya. Nah, ini kan banyak ya tab ribbonnya, ada banyak. Nah, ini sebutnya tab ribbon. Oke, home dan lain sebagainya itu tab ribbon. Oke, yang selanjutnya slide panel. Mana yang slide panel? Yang ini gitu ya. Area untuk mengedit slide yang aktif gitu ya. Nah, ini kan baru slide 1. Nah, misal kalau kita tambah lagi di sini berarti slide kedua sampai slide yang ada gitu ya.
Nah, selanjutnya masih di tampilan antarmuka ya. Nah, kita bahas selanjutnya slide navigation pane. Nah, di mana slide navigation ini adalah menampilkan semua slide dalam presentasi kita. Nah, yang ini ya, yang ini. Gitu. Oke, ada note pen. Nah, ini. Jadi, ketika di presentasi kita harus disampaikannya apa saja. Bisa dikasih di sini, bisa dikasih note. Ya, bisa dikasih catatan. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oke, yang selanjutnya ada area untuk status bar. Mana status bar? Ada ya. Nah, itu menampilkan informasi tentang slide dan pengaturan tampilan slide aktif. Nah, yang ini. Oke, ya. Nah, yang ini status bar. Sama ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, next kita ke materi selanjutnya yaitu fitur utama dari Microsoft PowerPoint ya. Nah, pertama menambahkan dan mengatur slide. Oke. Nah, caranya untuk membuat slide yang baru, kita klik new slide pada tab home. Ya, atau kita sebut menu home. Ya. Terus ada yang kedua menghapus slide. Nah, klik kanan pada slide, pilih delete slide. Atau ketika kita di keyboard ada delete ya, atau backspace itu bisa dihapus ya. Nah, selanjutnya mengubah layout slide. Nah, pasti di menu home. Ya, ini pasti di menu home. Nah, untuk layout ini ketika kita sudah memilih template slide-nya, ini ada template slide dan ada template background ya, teman-teman. Jadi di Microsoft PowerPoint itu ada dua template ya. Sini yang layout slide itu adalah template dari slide-nya. Ya, isinya misal kayak ini. Ini 1 2, berarti ada 2 ini ya. Nanti bisa diganti dari slide-nya. Misal slide ini ya, slide yang saya ini bisa diganti tampilan slide-nya dengan menggunakan fitur layout slide pada menu home atau tab home. Oke, ya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini bisa menambahkan dan mengedit teks ya. Betul ya. Nah, di sini bisa pertama mengetik secara langsung di dalam text box. Text box ini bisa dicari di tab insert atau menu insert. Ya. Nah, selanjutnya mengubah ukuran, warna, font, teks melalui tab home. Ya. Nah, jadi ukuran, warna, fontsnya itu sendiri bisa dirubah di tab home ya. Nah, selanjutnya membuat daftar poin atau nomor menggunakan fitur bullets and numbering ya. Jadi di tab home itu ada penomboran ataupun per poin-poinan. Nanti sama seperti kayak yang di Word. Ya, di Word itu kan ada ya per poin-poinan, per angka-angkaan, per abjad-abjadan gitu ya, supaya kayak gini. Ini A ya, menambah dan mengatur slide. Ini 1 2 3. Nah, ini kayak gini. Ini ada juga di Microsoft PowerPoint, di Microsoft Excel juga. Maaf, di Microsoft Word ya. Oke, selanjutnya ini menambahkan gambar, video dan audio ya. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar dengan cara gambar, video ataupun audio. Menambahkan gambar, klik insert ya. Picture, pilih gambar yang akan kita pilih. Ini kalau misalkan di sini klik tab insert, ada insert ya. Terus ada pilihan untuk melampirkan foto. Nah, fotonya tidak terpaku ke folder picture saja. Takutnya ada yang di-download, ada yang di data D, ada yang di data C, misalnya ada data E gitu ya. Kita pilih saja foldernya, folder mana yang akan kita akses. Yang foto yang berada, yang foto kita yang akan pilih tuh berada di folder mana. Maka kita ketuju ke folder itu gitu ya. Nah, selanjutnya sama untuk menambahkan video juga kayak gitu ya. Nah, menambahkan audio. Oke. Nah, sama ya kayak gitu. Nah, untuk audio ini itu ada dua
bisa dua pilihan. Bisa secara langsung kita tag audionya atau langsung gitu ya, rekam suaranya langsung di aplikasi Microsoft PowerPoint-nya, atau kita sudah ada audionya baru kita masukkan ke sini. Gitu ya pilihnya. Selanjutnya menambahkan dan mengedit teks ya, sama ya. Yang pertama transisi antar slide, pilih slide dan di tab transition ya, dan pilih efek transisinya. Nah, efek transisi ini ya itu hanya berpengaruh untuk setiap slide-nya atau halamannya. Jadi halaman pertama bukanya kayak gini, misalnya kayak pesawat ataupun kayak pintu ya kalau kita buka kayak gitu bisa ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk transisi ini hanya berpengaruh dengan yang namanya slide-nya saja atau halamannya saja. Nah, untuk animasinya objek dalam slide ya. Nah, objek dalam slide ini seperti tulisannya yang tadi ya, kayak tadi yang pertama ini judulnya dulu, terus C menambahkan gambar video. Nah, itu adalah objek-objeknya kayak ini. Ini adalah satu objek, fitur utama Microsoft PowerPoint itu adalah satu objek ya. Terus ini menambahkan gambar, video dan audio itu satu objek juga. Yang ini juga satu objek ya. Ini juga objek. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa sih yang disebut objek di sini gitu ya, di animasi itu? Ya ini tulisannya. Bisa tulisan, bisa foto, bisa video dan bisa audio. Gitu ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah objek yang barusan. Nah, ini kan nah, ini harusnya maaf ya, salah. Menjalankan presentasi. Ini adalah objek sehingga bisa dianimasikan seperti itu. Nah, ini klik slideshow from beginning atau tekan F5. Nah, from beginning itu adalah untuk memulai presentasi kita di halaman yang pertama sampai terakhir. Atau menggunakan F5 sama gitu ya. Supaya mempermudahkan langsung aja F5 gitu ya. Nah, tapi tetap ini masuk kalau misalkan mau melakukan from beginning itu harus menggunakan tab slideshow ya. Oke, selanjutnya ini adalah bahan praktek Microsoft PowerPoint untuk kita ya. Yang pertama ada menambah slide presentasi sederhana. Nah, caranya bagaimana? Oke. Nah, tambahlah presentasi 3-5 slide. Oke, yang pertama buka Microsoft PowerPoint. Oke, itu paling gampang ya. Kalian juga bisa untuk membuka aplikasi Microsoft PowerPoint itu sama seperti Microsoft Word dan juga Excel ya. Jadi gampang. Nah, selanjutnya buat judul presentasi di slide pertama. Jadi buat judul dulu, misal judulnya My Biodata. Terus selanjutnya tambahkan 2-3 slide isinya dengan teks yang dan gambar. Bebas itu Mas, silahkan ya. Terus gunakan transisi sederhana antar slide. Jadi antara slide-nya harus dikasih transisi. Yang kelima, jalankan presentasi dengan slideshow. Oke, nanti kita akan praktek. Selanjutnya menambahkan animasi dan juga multimedia. Nah, animasi dan juga multimedia sama ya. Nah, oke, bagaimana caranya? Yang pertama itu tambahkan gambar ataupun animasi yang masuk. Nah, gambar kayak di tampilan antar muka itu akan menyisipkan gambar. Terus juga sisipkan video pendek, baik itu diri sendiri ataupun contoh dari materi yang akan kita sampaikan misalnya. Terus tambahkan suara latar dengan audio. Nah, audionya bisa dari komputer atau secara langsung ya di record di aplikasi PowerPoint-nya juga bisa. Selanjutnya atur urutan animasi menggunakan animation pen. Ya, kayak tadi ya. Kayak ini tadi kan nomor 1 dulu, gak mungkin langsung ke nomor 2 kan ya. Jadi nomor 1 dulu berurutan nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4. Kayak gitu ya. Selanjutnya ini praktek yang ketiga, mendesain slide yang menarik. Jadi
Nah, kayak tampilan ini backgroundnya gitu ya, backgroundnya itu menjadi lebih menarik. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini bagaimana sih menggunakan fitur desain dan tata letak background dengan baik. Nah, ini adalah caranya ya. Pertama, pilih desain dan terapkan tema yang sesuai. Jadi kalian bebas mau bertemanya kayak gini. Saya itu temanya biru-biru dan kayak di apa namanya? Kayak di pokoknya mah gini gitu ya misal. Jadi tetap temanya. Halaman 1 sampai halaman terakhir tema backgroundnya sama. Jangan rubah-rubah gitu ya. Nah, selanjutnya menggunakan smart art untuk menyajikan informasi visual. Jadi, kalau misalkan kita harus ada rumah, maka kita harus menggunakan smart art atau grafik ya. Perbandingan bisnis mah ya, naik turunnya tiap bulan harus menggunakan smart art. Selanjutnya pastikan kombinasi warna dan fontsnya itu mudah dibaca. Ya, tentu. Jadi kalau kalian backgroundnya kayak gini ya, ini yang saya kan terang ya. Maka fontnya itu harus menonjol dari backgroundnya. Kayak gini kan ini bisa dibaca. Jangan sampai backgroundnya itu menutupi teks yang ada di presentasi kita. Itu sangat tidak disarankan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulan dan tips dari penggunaan Microsoft PowerPoint ya teman-teman. Nah, pertama gunakan desain yang sederhana dan profesional. Ya, desain yang sederhana juga profesional itu harus disesuaikan. Jadi jangan sampai kayak tadi backgroundnya terlalu menonjol tapi tulisannya tidak terbaca oleh audiens, maka itu tidak akan tersampai informasinya gitu ya. Terus yang kedua, hindari terlalu banyak teks dalam satu slide. Teman-teman bisa lihat tadi dalam presentasi saya itu tidak banyak teks yang ada di satu slide saya. Jadi itu triknya. Kita hanya menyisipkan poin-poin pentingnya saja di presentasi. Selebihnya kita jelaskan. Terus selanjutnya gunakan gambar, grafik, video untuk mendukung isi presentasi. Ya, kalau misalkan ada nih video yang menunjang materi kita atau menunjang presentasi kita, maka tampilkan saja. Biar mereka sebagai audiens ataupun penonton bisa melihat. Ya, kayak gitu. Selanjutnya pastikan teks mudah dibaca dengan kontras warna yang tepat. Ya, background dan juga teksnya itu tidak boleh sama-sama menonjol. Ya, jadi ketutup gitu ya. Kalau background ketutup mah aman. Yang penting teksnya itu mudah dibaca oleh audiens, kayak gitu ya. Tapi tetap background juga harus menarik supaya ini desainnya, presentasinya menarik, maka ini dia itu serius nih presentasi ke kita gitu ya, menyampaikan materinya ke kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Kayak gunakan animasi secukupnya agar tidak mengganggu fokus audiens. Ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk menganimasikan objeknya. Jadi supaya audiens itu tidak bingung ya dengan apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya ini sudah selesai ternyata ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan ya mengenai sekilas pengenalan Microsoft PowerPoint. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya yang akan langsung praktek ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.